wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judith Novita Angelika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shoulder complex. Dalam shoulder complex terdiri dari 3 tulang dan juga beberapa sendi. Untuk tulang utama terdapat 3. Yang pertama adalah os humerus. Untuk os humerus terdapat di bagian sini. Kemudian yang kedua adalah scapula. Scapula terdapat di sebelah sini. Kemudian yang ketiga adalah clavicula. Untuk clavicula sendiri terdapat di sini. Shoulder complex terdapat beberapa sendi. Yang pertama adalah sendi yang sebenarnya, yang selanjutnya adalah sendi yang tidak sebenarnya atau pseudo joint. Nah, untuk sendi sebenarnya itu terdapat 3 juga. Yang pertama adalah glenohumeral joint. Terdapat di sebelah sini. Ini merupakan glenohumeral joint. Glenohumeral joint ini menghubungkan os humerus yang berada di sebelah sini dan juga glenoid cavity. Yang sebelumnya saya jelaskan bahwa glenohumeral ini berbentuk seperti ball and socket, jadi kurang lebih seperti ini bentukannya di sebelah sini. Kemudian yang kedua ada acromioclavicular joint atau biasanya disebut AC joint. AC joint ini menghubungkan antara acromion dan juga clavicula. Lalu sebetulnya di mana sih letaknya acromioclavicular ini? Letaknya itu ada di sebelah sini, ya, di sebelah sini. Itu adalah AC joint. Kemudian yang ketiga adalah sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint ini menghubungkan sternum dan juga clavicula. Nah, untuk sternoclavicular joint itu ada di sebelah sini, ya. Disinilah yang menghubungkan sternum dan juga clavicula. Untuk glenohumeral sendiri, glenohumeral joint ini dia diartikulasi antara fossa glenoid dengan caput humerus, dan juga fossa glenoid. Untuk sternoclavicular yang sebelah sini sendiri, ini tuh ada di antara clavicular medial dan juga manubrium sternum untuk sternoclavicular joint. Kemudian untuk acromion dapat di sebelah sini, ya, acromion clavicular joint. Artikulasinya antara processus acromion dan juga clavicula lateral. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai pseudo joint atau sendi yang sebetulnya tidak sebenarnya, itu tidak ada gitu. Kenapa disebut pseudo joint? Karena ada beberapa ciri yang sebetulnya dimiliki oleh sebuah sendi, namun beberapa sendi tersebut ini tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama itu adalah intervertebral joint. Ada di sekitar intervertebral joint. Ada di C6, ya, di antara C6 sebelah sini, ya, C6 dan juga T4, ya. Jadi di sini ada intervertebral joint. Kemudian yang kedua ada costovertebral. Costovertebral sendiri terdiri di antara costae yang bersendi pada vertebra, ya. Jadi sendinya ada di vertebra antara costae 1, yang costae yang di sebelah sini, costae 1 sampai 4 dan juga vertebra. Nah, kemudian ada juga costoternal. Dan kemudian ada juga costoternal. Costoternal sendiri terdiri di costae yang bersendi pada sternum, ya. Sternum di sebelah sini. Untuk sendi yang terakhir adalah sendi scapulotorakal. Itu ada di bagian scapula, ya, di sebelah sini. Kemudian di sini kita akan membahas untuk scapulohumeral rite. Nah, jadi pada Jadi pada saat awal gerakan abduksi, ya, dari 0 sampai 30 derajat, gerakan humerusnya itu 30 derajat, kan. Nah, sementara posisi scapulanya, kalau bisa dilihat, ya, scapulanya itu masih tetap atau bahkan lebih cenderung ke arah aduksi begitu. Kemudian jadi perbandingan antara humerus dan juga scapulanya ini 1:0, ya, karena yang bagian scapulanya seperti tidak bergerak. Kemudian pada saat 30 sampai 60 derajat, ya, sudah terjadi gerakan nih di antara terjadi gerak proporsional antara abduksi humerus, ya. Jadi abduksi humerus, jadi perbandingannya antara humerus dengan scapula itu jadi 2:1 seperti itu. Nah, kemudian pada gerakan 60 sampai 120 derajat
pada humerusnya ya, 60 sampai 120 derajat. Pada humerusnya ini terjadi external rotation ya, eksternal rotasi secara bertahap dari 90 derajat untuk menghindari benturan antara akromion dengan heart of humerus seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di akhir gerakan proporsional humerus dengan scapula ini berjalan terus-menerus dan berlanjut pada abduksi di 120 sampai 180 derajat. Ya, seperti itu dengan perbandingan 2:1. Pada yang terakhir ini kita akan membahas mengenai palpasi ya. Pada gerakan eksternal rotasi ya dapat dipalpasi seperti ini. Ya, jadi pada bagian bawah akromion ini ya, di bawah bagian bawah akromion terdapat tuberculum mayor. Lalu jika kita gerakan secara eksternal rotasi ya, eksternal rotasi akan berubah menjadi tuberculum minor ya. Kemudian di tempat yang sama. Jadi kalau digerakkan yang sebelumnya tuberculum mayor saat digerakkan menjadi tuberculum minor. Kemudian di antara dua tuberculum ini terdapat fossa intertubercularis yang di dalamnya terdapat tendon biceps caput longum seperti itu.